Desa Burangkeng, bahkan tuh ada desa-desa tetangga, ada 3 kampung dan ada 7 blok, mayoritas bahkan bisa mencapai 70% warga pendatang di Kampung Jati, Kampung Cinoso, Kampung Burangkeng, dan semuanya sama-sama dilalui. Ya mau kata apa, karena itu sudah menjadi suatu kebijakan pemerintah. Cuman lagi-lagi kewajiban pemerintah harus penuhi. Artinya sangat jelas sekali, menurut saya tidak susah, tidak rumit. Kalau semua para pemangku kebijakan, stakeholder yang ada serius, kenapa harus nunggu? Artinya ya, nunggu masyarakat teriak. Bahkan sampai nih sekarang yang bisa dikatakan RI 1 sudah mulai mengeluarkan statement akan keberfokusannya terhadap lingkungan. Masa nunggu itu? Setiap daerah punya kebijakan. Kenapa harus nunggu-nunggu hal kebijakan? Saya sebagai masyarakat Desa Burangkeng yang dalam hal ini sangat berdekatan dengan TPA Burangkeng, lagi-lagi bisa dikatakan saya mewakili dengan ketidaknyamanan, terus terang, jujur saya sampaikan. Walaupun mungkin ada beberapa persen warga masyarakat di situ sudah bergelut ya di dunia sampah. Soal tadi yang saya sampaikan soal daur ulang sampah yang bisa didaur ulang. Nah, mengingat di Desa Burangkeng ini, karena lahan TPA di Desa Burangkeng itu kan jumlahnya luasnya kurang lebih 11 hektar. Ya. Titiknya ada di Kampung Jati. Nah, jelas dong, berarti yang bicara terdampak langsung ke Kampung Jati. Cuma bicara sampah yang segitu sudah numpuknya dan segitu luasnya, bicara Desa Burangkeng. Masyarakat Desa Burangkeng di situ, menurut saya punya hak dan punya kewajiban untuk bersuara dan berharap akan perhatian. Karena mengingat sampah itu sangat jelas-jelas sekali dampaknya bukan hanya yang dekat dan bisa dilihat secara langsung. Kalau kita bicara masalah resapan air, polusi, udara, segala dan macam yang lainnya soal sampah, artinya bicara Burangkeng bukan hanya titik di Kampung Jati tentang keberadaan TPA ini. Ada 3 kampung dan ada 7 blok di Desa Burangkeng, yakni Kampung Jati, Kampung Cinoso, Kampung Burangkeng, dan semuanya sama-sama dilalui dan semuanya sama-sama tinggal di wilayah Desa Burangkeng. Apalagi saat-saat ini Desa Burangkeng itu sudah mayoritas bahkan bisa mencapai 70% tuh warga pendatang, yaitu yang berada di dalam satu perumahan, bahkan ada beberapa perumahan. Menurut saya sih kan kalau perumahan itu kan identik soal kesulitan buang sampah tuh ya kan. Nah, TPA ini tempat buang sampah ini ada di Burangkeng gitu. Sebenarnya menurut saya nggak layak kalau mereka itu kesulitan, apalagi dibebani loh, bicara masalah retribusi. Secara tidak langsung bisa dikatakan nggak harus bayar dong, tapi rumahnya bersih, halamannya bersih. Warga masyarakat Desa Burangkeng selain kompensasi dalam bentuk tunai ataupun lainnya dibiayai oleh pemerintah. Karena masyarakat Desa Burangkeng itu yaitu tadi, kalau bicara terdampak bukan hanya yang berdekatan langsung,
Ya udah jelas sewilayah desa Burangkeng, bahkan tuh ada desa-desa tetangga tuh. Ya Ciledug. Ya bicara sampah itu sebetulnya kalau memang titiknya sudah jelas di situ, yang berdekatan di situ, yang lingkupnya di situ udah pasti terdampak. Jadi harapan kita sebagai masyarakat lakukan yang terbaik, khususnya untuk desa Burangkeng, masyarakat desa Burangkeng dan wilayah-wilayah sekitar. Dalam segi ya perhatiannya salah satu soal kesehatan dan soal kemanusiaan yang lainnya. Karena bicara sampah itu siapa sih yang mau kita halaman rumah kita aja harus bersih, masa ini desa kita dijadikan tempat buang sampah. Udah gitu di tengah-tengah pemukiman. Ya mau kata apa, karena itu sudah menjadi suatu kebijakan pemerintah. Cuman lagi-lagi kewajiban pemerintah harus dipenuhi.